Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar juga pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah ayat ke-6 yang bunyinya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masih ingat nggak artinya kadihun? Bersusah payah. Sinten? Manusia. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Tidak ada bedanya antara orang yang beriman dan yang tidak beriman dalam hal ini. Dalam hal apa? Sama-sama akan mengalami kesusah payahan. Lah, kalau nggak ada bedanya dalam hal ini, lah terus bedanya di mana? Di mana bedanya? Bedanya adalah saat masing-masing menemui Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Perbedaannya adalah di akhirat. Maka ayat yang selanjutnya setelah ayat ke-6, ayat ke-7 dan seterusnya, ini menyebutkan kondisi dua golongan yang berbeda. Golongan yang pertama
Allah sebutkan dalam 3 ayat. Ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9. Pinten ayat? 3 ayat. Golongan yang kedua Allah sebutkan dalam 6 ayat. Berarti ayat pinten? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan yang tidak beriman itu berbeda. Nasibnya di akhirat itu berbeda. Maka propaganda yang mengatakan semua agama itu sama, semua orang itu bakalan masuk surga, itu adalah propaganda yang keliru. Lawang di dunia jelas-jelas ada yang beriman, ada yang kafir. Iman sama kafir sama atau beda? Beda. Di akhirat pun juga berbeda. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Jamaah yang kami hormati, kerancuan pemahaman, kerancuan pemahaman itu muncul dari satu, menganggap sama hal-hal yang berbeda. Menganggap sama hal-hal yang berbeda. Atau 2, menganggap berbeda hal-hal yang sama. Tinggal dibalik aja. Coba, kerancuan berpikir itu gara-gara satu, menganggap sama hal-hal yang berbeda, atau kebalikannya, menganggap berbeda hal-hal yang sama. Coba diulangi lagi, saya pengen memastikan jenengan paham. Kerancuan pemahaman, kerancuan berpikir muncul gara-gara satu, menganggap sama hal-hal yang berbeda, atau menganggap berbeda hal-hal yang sama. Saya akan bahas dan saya kasih contoh masing-masing. Apa yang pertama tadi? Menganggap sama hal-hal yang berbeda. Contohnya ya tadi, orang beriman dengan orang kafir sama atau beda? Beda. Jangan dianggap sama. Kekeliruan pemahaman kaum liberal itu dari sini. Wong jelas-jelas beda kok dianggap sama. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat mengkritik pemahaman seperti itu. Contoh, di dalam Al-Quran surat Shod, surat Shod, ayat 28. Ayat pinten? 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardh. Apa mungkin kami, sinten kami? Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Tidak mungkin Allah akan bikin dua golongan yang berbeda ini menjadi sama.
Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Dan apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Gak mungkin. Surat apa bau? Shad ayat 28. Mari kita lihat yang lainnya. Surat Al-Jathiyah. Surat apa? Al-Jathiyah ayat 21. Ayat benten 21. Allah berfirman, Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apa mereka sangka bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Kami bikin sama kehidupannya dan kematiannya. Kami akan samakan mereka di dunia dan di akhirat. Sa'ama yahkumun. Alangkah salah pemahaman seperti itu. Alangkah buruk pola pikir seperti itu. Ini yang pertama. Kekeliruan pemahaman gara-gara apa? Menganggap sama hal-hal yang berbeda. Oke, sekarang dibalik. Apa yang kedua? Menganggap berbeda hal-hal yang sama. Contoh, wong anu pejabat ya nyolong ya dapat dispensasi lah. Sing di penjara gue sing gak punya jabatan, wong cilik. Nah gue di penjara. Nyolong duit sekian triliun ya ora apa-apa. Dapat keringanan, nyolong kayu bakar nang di kebunnya pemerintah ya di penjara. Ini gara-gara menganggap beda hal-hal yang sama. Siapapun orangnya, kalau sudah berhadapan dengan hukum, napa? Sama. Entah itu pejabat, entah itu rakyat biasa, entah itu buzzer, entah itu orang yang kritis, sama di hadapan hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan. Gara-gara menganggap beda ya, hal-hal yang sama, akhirnya terjadilah praktek tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini gak benar ini. Ada sebuah kejadian menarik sekali di zaman Rasul SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kejadian ini dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyatil lati sakhraqat. Ada kejadian seorang wanita dari suku Makhzum. Suku apa? Makhzum. Siapa suku Makhzum? Suku Makhzum itu salah satu suku ningrat di kabilah Quraisy. Suku apa? Ningrat. Seorang wanita dari suku ningrat itu nyolong. Bayangkan, ningrat apa? Nyolong. Mobilnya mewah, nyolong, itu kan aneh. Ya. Kesuh maning. Ya. Orang Quraisy ini, wah gimana? Dan mereka sudah tahu. Nyolong itu hukumnya potong tangan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sudah dikenal oleh mereka, tidak membeda-bedakan dalam masalah hukum siapapun dia. Dan mereka sangat khawatir, kok kalau sampai wanita ini dipotong, ini jadi aib besar sepanjang sejarah. Wah, ningrat nyolong dipotong tangannya, malu kita. Maka mereka pun berpikir, ini Rasulullah SAW harus dilobi. Harus dilobi. Tapi siapa yang berani melobi? Mestinya orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW yang kita kirim. Wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani melobi Rasulullah SAW untuk minta dispensasi ini? Maka kemudian mereka berkata, wa man yajtari'u alaihi illa Usamatu bin Zaid hibbu Rasulullah SAW. Kata mereka, kayaknya yang berani ngomong cuma satu orang. Dialah Usamah bin Zaid. Sopo Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid yo anake Zaid. Anake Zaid. Memang kenapa? Usamah adalah salah satu anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Salah satu anak yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Akhirnya betul, Usamah pun melobi siapa? Rasulullah SAW. Lihat jawaban Nabi SAW. Sebesar apapun kecintaan Nabi SAW kepada sinten? Usamah, itu tidak akan membuat beliau mengorbankan prinsip. Ingat yang punya anak-anak yang disayangi, kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita tidak boleh membuat kita mengorbankan apa? Prinsip. Apa komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, kamu pengen dispensasi untuk membebaskan orang dari hukum Allah? Kamu pengen aku mengubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Marah atau enggak marah? Marah Nabi SAW. Padahal yang minta sinten? Sama, apalagi orang lain yang minta. Usamah aja dimarahi sama Nabi SAW. Cukup sampai di situ? Oh enggak. Tsumma qama fakhtataba. Nabi SAW naik mimbar, dikumpulkan semua sahabat. Jadi enggak cukup hanya Usamah. Nabi SAW ingin memberikan pelajaran kepada semuanya. Karena Nabi SAW tahu Usamah ini menghadap beliau bukan inisiatif pribadi, tapi karena diocok-ocoki sama siapa? Suku Quraisy. Maka dikumpulkan semuanya oleh Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, perhatikan baik-baik. Innama ahlakal ladzina qablakum. Perilaku yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur. Apa? Annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu taraku. Perilaku tersebut adalah gara-gara ada orang yang punya kedudukan mencuri dibiarkan. Kalau yang nyuri orang punya kedudukan, pejabat, terus ningrat, terus orang yang punya hubungan dekat dengan pejabat, buzzer contohnya.
buzzer RP, mata duitan. Ya. Kalau yang nyolong ini orang-orang yang dimuliakan atau punya kedekatan dengan orang mulia, dibebaskan. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihi mudha'ifu aqamu alaihi al-had. Tapi kalau yang nyuri orang biasa, rakyat jelata, ini baru dihukum. Ini yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur. Nabi SAW masih melanjutkan lagi sabdanya. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan, perhatikan ya, nopo? Andaikan. Jangan dihapus kata nopo? Andaikan. Jangan dipotong nanti videonya. Andaikan. Andaikan putriku sinten? Fatimah bintu Muhammadin saraqat, kok sampai mencuri, laqattu yadaha, aku yang akan memotong tangannya Fatimah sendiri. Jadi semuanya sama di depan apa? Hukum. Baik, kita kembali kepada tema kita. Jadi orang yang beriman dan yang tidak beriman sama atau beda? Beda. Di akhirat mereka berbeda. Banyak hal-hal yang membedakan mereka di akhirat. Yang akan kita bahas malam ini adalah cara mereka menerima kitab catatan amalan. Masing-masing dari kita punya nopo? Kitab catatan amalan. Orang yang beriman dengan yang tidak beriman berbeda. Nanti kita akan bahas. Apalagi perbedaannya? Perbedaan teknis hisab. Apa? Hisab. Pakai B, bukan pakai P. Bukan hisab, tapi apa? Hisab. Ya. Hisab itu artinya adalah pemeriksaan, penghitungan amal. Teknisnya antara orang yang beriman dan yang tidak beriman berbeda. Apalagi perbedaannya wajah. Orang yang beriman dengan yang tidak beriman beda wajah, golongan yang dua golongan ini berbeda. Perbedaan apa lagi? Perbedaan nanti di padang mahsyar antara orang yang beriman dan yang tidak beriman, berbeda kondisinya di padang mahsyar. Apalagi perbedaannya? Perbedaan saat mereka menghadapi telaga para nabi, disikapi dengan berbeda antara yang beriman dan yang tidak beriman. Saat mereka sampai ke terminal terakhir, ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Itu pun berbeda. Jadi berbeda atau sama? Berbeda. Yang berbeda jangan disamakan. Ya. Kita akan kupas yang pertama, yaitu perbedaan cara nopo menerima kitab. Orang yang beriman, cara mereka menerima kitab adalah dengan tangan kanan. Orang kafir cara menerima kitabnya dengan tangan kiri dan dari belakang. Nanti kita akan jelaskan dari belakang itu maksudnya gimana. Perbedaan. Perbedaan yang lain, proses hisabnya berbeda. Orang yang beriman akan dihisab dengan hisab yang gampang, ringan, cepat. Orang kafir akan diproses hisab dengan proses yang susah, berat, panjang.
Apa yang belum kita sebutkan? Wajah. Apa? Wajah. Orang yang beriman nanti di hari kiamat wajahnya akan putih, bersih, bersinar, berseri-seri, ceria. Berarti orang kafir apa? Gelap, hitam, muram, penuh dengan debu, sedih, cemas, bingung. Dan hitam putihnya wajah itu nggak ada hubungannya dengan hitam putihnya kulitnya jenengan sekarang. Jadi jenengan kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla memiliki kulit yang hitam manis, kan enakan hitam manis. Ya, aja ngomong kuteng ora kepenak. Pembalap pemuda berwajah gelap. Ya. Kalau jenengan ditakdirkan oleh Allah berkulit sawo kematangan, ya nggak usah sedih, karena Bilal, sinten? Bilal bin Rabah yang lebih hitam dari jenengan, sandalnya sudah terdengar suaranya di mana? Surga. Gak ada hubungannya sama hitam putih. Jenengan juga yang putih-putih kulitnya rasa gembelengan. Itu bukan jaminan bahwa jenengan nanti di hari kiamat pasti bersinar. Itu gak ada hubungannya dengan itu. Yang menentukan iman atau tidak beriman. Apalagi tadi yang belum? Padang mahsyar. Di padang mahsyar orang yang beriman dan orang kafir berbeda. Orang yang beriman akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla sehingga mereka enggak kepanasan. Walaupun matahari didekatkan di atas kepala sedekat-dekatnya, mereka tetap nyaman. Orang kafir mereka akan kepanasan, tidak ada naungan, bahkan mereka akan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Apa yang belum? Telaga. Orang yang beriman ketika mereka sampai di telaga para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka dipersilahkan untuk minum dari air telaga tersebut, dan setelah itu mereka tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan orang kafir begitu sampai di depan telaga, mereka diusir dari telaga tersebut, padahal mereka sangat haus setelah mereka kepanasan dari padang mahsyar. Berarti antara orang yang beriman dan yang tidak beriman itu berbeda. Bagaimana mungkin dianggap sama? Nah, ayat yang ke-7, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ini lagi menjelaskan perbedaan orang yang beriman dengan orang kafir saat mereka menerima kitab catatan amalan. Orang yang beriman mereka akan mendapatkan kitab catatan amalan mereka dengan suasana proses yang sangat indah. Yang terjulur adalah tangan kanannya. Dan ini disebutkan di banyak ayat, nggak cuma di ayat tadi. Kalau tadi kan surat apa? Al-Insyiqaq ayat pinten? Ayat 7. Ada ayat yang lain yang serupa dalam surat Al-Isra ayat 71. Nanti jenengan buka sendiri. Surat apa? Al-Isra ayat 71. Kemudian juga di dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Nah, dua ayat ini kandungannya mirip, bahwa orang yang beriman nanti di hari kiamat akan menerima buku catatan amalannya dengan tangan kanan. Dan ini gak bisa disetting oleh kita. Nanti di hari kiamat itu tergerak begitu saja. Kalau memang dia akan mendapatkan kitab dengan tangan kanan, maka yang digerakkan oleh Allah tangan kanan. Kalau dia akan mendapatkan kitab dengan tangan kiri, maka yang digerakkan adalah tangan kirinya. Walaupun dia berusaha untuk mengangkat tangan kanannya, tidak bisa. Yang tetap akan terjulur adalah tangan kirinya.
Berarti kanan istimewa atau tidak? Istimewa. Makanya penduduk surga dijuluki oleh Allah Azza wa Jalla dengan ashabul yamin. Di dalam surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Ayat 27 sampai ayat 40. Berapa ayat itu? Oke. 27 sampai 40. Itu bercerita tentang ashabul yamin. Ashabul yamin itu golongan kanan. Makanya kanan itu istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan tangan kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasulullah SAW suka dengan tangan kanan. Fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa tahurihi wa sya'nihi kullah. Wa sya'nihi kulli. Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan di dalam segala urusan. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai selop, pakai apa lagi? Sandal, sepatu, selop, ngisor disit. Sandal, sepatu, selop, apa maning ngisor? Bakiak. Ya. Spoen yang kanan-kanan, kaos kaki. Ya. Itu selalu beliau mendahulukan kaki kanan. Watarajjulihi, sisiran, jungkatan. Apa dulu? Kanan. Ustaz, aku kan sempongan. Ya, sempongannya mengkiwe. Ya ora apa-apa. Jenengan mulai dari kanan, bukan kudu mengkanan, tapi mulainya ya kanan. Tarajjulihi wa tahurihi, wudunya juga kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusan yang baik-baik beliau mulai pakai tangan kanan, kaki kanan. Pakai baju juga kanan. Kemudian makan juga kanan. Minum juga kanan. Apalagi ngasih juga nopo kanan, ngambil juga kanan. Ini harus dibiasakan. Jenengan ini sudah ngaji kan ya? Kadang-kadang orang kerasa ngombe tangan kiri, padahal lu ngaji ngadeg kemana? Orang bismillah mana? Kan numpuk-numpuk salah. Kenapa? Kebiasaan. Makanya harus kita biasakan dari kecil. Jadi jangan katakan, mau bocah cilik orang apa loh gue. Lah gue gara-gara kayak gue. Akhirnya nanti tua. Susah untuk apa? Susah untuk berubah. Anak kecil dibiasakan. Ya. Saya kadang-kadang kalau anak saya yang paling kecil itu ngasih sesuatu ke saya pakai tangan kiri, saya nggak mau ambil. Nggak mau sebenarnya. Dipas-pasin, nggak mau. Akhirnya dia pindahin ke tangan kanan. Walaupun itu nyigit sekalipun, berarti nyigit. Cengis, mendoan cengis. Apa kudu? Loro. Nah orang cengis lontong. Loh, emang nggak bisa megang dua-duanya? Bisa, gampang. Pribun. Loh ini kan punya berapa jari? 5 jari buat apa? Kan bisa megang ini, yang ini pakai apa? Yang 2 ini dipakai buat megang cengisnya kan bisa. Loh tapi kan lontong angin, dia gari mangan bro jukut lontong apa angin ya? Kok ini berangkas temu kanan kiri ya, biasakan tangan kanan, termasuk juga soft sebelah kanan
Ini lebih istimewa dibandingkan saf sebelah kiri. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis suhuf. Allah Azza wa Jalla merahmati lebih banyak dan para malaikat mendoakan ampunan bagi orang-orang yang sholat di shaf sebelah kanan. Wah, kok berarti ini kosong kabeh. Ya enggak. Ya. Tetap yang di shaf nomor 1 sebelah kiri lebih baik daripada shaf terakhir sebelah kanan. Ya, jadi tetap ya lebih utama merapatkan apa? Shaf yang pertama dulu baru kedua. Tapi lebih afdal sebelah kanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.